yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Kira-kira saat kita membaca Ibrani 5 ayat 7, di balik doanya Yesus, kira-kira keselamatan Yesus dijamin nggak oleh Elohim di dalam perjanjian lama? Dijamin. Mazmur 91, Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Pertanyaan saya, Yesus menonton apa ditonton? Ya kalau saya Kristen, saya ditonton toh. Ditonton. Maka tidak di dalam 2 Korintus, di dalam 1 Korintus 2 18 entah 2 Korintus segitulah. Bunyinya gini. Tidak punya roh Allah orang yang dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Untuk menunjukkan apa? Jangankan menobatkan terkutuk Yesus, menobatkan Yesus sebagai orang fasik aja tidak salah. Tidak boleh. Karena Yesus bukan orang fasik, karena Yesus orang benar, karena Yesus orang baik yang datang memberitahukan firman Tuhan. Karena Yesus adalah makhluk yang tidak berdosa. Kalau Yesus ditonton, maka konsekuensinya bahwa Yesus itu adalah orang fasik. Lebih tepatnya, Yesus itu menonton apa ditonton? Mungkin dijelasin kenapa Bang Daman mengatakan Yesus itu menonton, coba. Bukan. Yesus itu menonton karena Ibrani 5 ayat 7. Doa di balik perlindungan yang dimintakan oleh Yesus diterima oleh Elohim dengan perjanjian Elohim terhadap rasulnya. Apa perjanjian Elohim terhadap rasulnya? Bahwa setiap makhluknya menyampaikan firman Tuhan, mulai daripada Mazmur 91 sampai Mazmur 91 ayat 11, semua nubuatan perlindungan terhadap rasul-rasul Tuhan yang datang membawa kebenaran, bahwa mereka akan dilindungi, bahwa mereka ketika ada pengkhianatan terhadap firman-firman Tuhan, mereka akan dilindungi. Di ayat 11 dikatakan malaikat-malaikat akan datang dan kemudian untuk melindungi jalan-jalannya. Dalam Mazmur 91 ayat 8, Elohim justru melindungi hambanya, di mana Yesus merupakan hamba yang diberkati Elohim. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena dia hamba yang dimuliakan, bukan hamba yang fasik, sesuai Kisah Para Rasul 3:13, maka merupakan dia adalah orang yang menonton pembalasan terhadap orang yang fasik. Sekarang Bro Admin, sekali lagi saya tanya, doa Yesus telah dikabulkan, di mana iblis merasuki Yudas, pasti ini penyesatan, tidak mungkin iblis gabut doang. Di mana tipu daya itu dilakukan oleh orang Yahudi untuk menipu sesuatu, menipu umat manusia, makanya iblis mendukung. Akan tetapi Elohim mengatakan bahwa dia telah terlindungi dengan secara lengkap nubuatan perlindungan di dalam Mazmur 91 terhadap hamba-hamba yang akan memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi saya tanya Bro Admin, kira-kira setelah penjabaran saya, sesuai Mazmur 91 ayat 8, Anda masih meyakini Yesus menonton apa ditonton? Gini Bang Tama, ya terus terang saya masih meyakini ditonton. Karena gini, mohon maaf ya, karena gini, oke lah, anggap saja satu ayat di dalam Ibrani 5 itu menegaskan atau mengindikasikan Yesus diselamatkan. Satu ayat ini. Kemudian digabungkan dengan Mazmur 91 Yesus selamat. Mazmur 91 ayat 8 mulai daripada ayat 1 sampai dengan ayat 11 semua berbunyi tentang Yesus itu selamat. Ya begini Bang, ketika jenengan mengatakan semua berbunyi atau mengindikasikan Yesus selamat, tapi kan yang jenengan barusan sampaikan ayat Ibrani, ayat Mazmur, sama 1 Korintus. Sementara bagi orang Kristen ada
Yohanes, Matius, Markus, Lukas, terus surat-surat Paulus. Artinya apa yang kita gunakan jauh lebih banyak dari alat bukti yang Bang Daman sampaikan gitu loh maksudku. Jadi ketika misalnya nih saya sebagai Kristen ya, dengan satu bendel kitab itu, kemudian saya gunakan ayat Ibrani, Mazmur, dan Korintus untuk menyatakan Yesus diselamatkan, artinya menolak seluruh isi Alkitab. Oke. Jadi pendekatan Matius itu 24, kita nggak ini. ya kira Yesus ngomong apa? Matius 24 mulai daripada ayat 4 ayat 5. Kira-kira Yesus menyampaikan sesuatu terhadap Bro Admin apa kira-kira? Matius berapa? Aku 24 mulai daripada ayat 4 sampai dengan ayat 5. Karena masalahnya ini yang terjadi di masa dahulu, Bro Admin. Jadi ibaratnya Anda membaca, meyakini sesuai tradisi ataupun keturunan. Tapi Anda melupakan, kira-kira Yesus ngomong apa kepada aku? Itu. Ketika Anda mengatakan fanatik terhadap Yesus, tapi Anda melupakan, kira-kira Yesus ngomong apa kepada aku di luar yang diomongkan orang lain terhadap Yesus. Karena Yesus memperingati loh. Apa yang diperingati Yesus? Di dalam Matius 24, daripada ayat 4 sampai dengan ayat 5. Silakan dibaca kira-kira. Ya, jawab ya. Ini kan ketika Yesus ditanya ya, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah. Yang 24 ayat 4-nya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke, sampai situ dulu. Kira-kira narasi waspada secara akal logik manusia berarti ya sesuatu akan terjadi ke depan. Betul, dan ini berlaku baik untuk pihak Kristen atau pihak misalnya Bang Daman. Oke, lanjut. Yang 5-nya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Oke. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada yang nanti orang kemudian akan memberitakan memakai nama Yesus di luar apa yang pernah Yesus beritakan, di luar apa yang Yesus pernah kerjakan. Setuju? Iya. Ya, penyesatan maksudnya tetap menggunakan nama Yesus begitu. Nah, akan membawanya nama Yesus untuk kemudian memberitakan sesuatu yang tak pernah diberitakan, mengatakan sesuatu yang tak pernah dikatakan. Oke. Sekarang, pernah nggak Yesus ngomong gini kepada di dalam dalil apa itu ya? Saya lupa ya. Bentar, saya buka dulu. Di dalam Yohanes 26, 1 Yohanes 26. Apa ya Yesus ngomong? Langsung dibuka. Bentar, 1 Yohanes 26 ya? Enggak, 1 Yohanes 2 ayat 6. Oh, 1 Yohanes 2. 6. Oke. Alkitab. Coba dibaca. Saya masih muter. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke. Di antara wanti-wantinya Yesus juga menguatkan dia itu harus hidup sama seperti aku hidup. Kalau dia mengatakan beriman kepadaku ataupun paham terhadap jalan yang kuberitakan kepada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka jikalau dia mengatakan itu, dia harus sama seperti aku hidup. Sekarang, bagaimana? Berarti PR kepada kita harus mengetahui kehidupan Yesus seperti apa. Pertama, kehidupan daripada Yesus yang pertama, itu boleh kita lihat apa kebiasaan daripada Yesus di dalam Lukas 4 ayat 16. Saya bacakan saja, sembari dibuka, Lukas 4 ayat 16. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, dia beribadah di tempat ibadah dan membaca Alkitab. Alkitab di situ maksudnya Torahnya Yahudi. Oke? Tempat ibadat yang dimasuki Yesus adalah sinagoge. Ingat, pertanyaan saya,
Ibadahnya orang Yahudi di sinagoge adalah ibadah meyakini Tuhan manusia ataupun Tuhan bukan manusia. Ibadah orang Yahudi di sinagog, kira-kira ibadah meyakini Tuhan manusia ataupun Tuhan bukan manusia? Ya bukan manusia, tapi menantikan janji mesianik. Menjanjikan janji mesianik itu gimana? Ya, maksudnya menantikan bahwa janji mesianik itu loh. Kan bagi orang ya, Yahudi janji mesianik Yahudi lah. Oke. Yang kita mau bilang, ini Yesus ya, datang dan masuk ke dalam sinagog, di mana justru ibadah sinagog ini di luar ibadahnya Yesus. Seharusnya Yesuslah adalah orang yang pertama membangun gereja, mengajarkan titus-titus dan ritual gereja pertama kalinya. Karena jikalau Yesus datang dan masuk ke ibadahnya Yahudi, maka Yesus akan mengkhianati apa yang dikatakan oleh Elohim. Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Di mana Musa juga tidak pernah mengajarkan Tuhan manusia juga bukan anak manusia. Tidak pernah mewanti-wanti terhadap nanti Tuhan bakal jadi manusia kepada murid-muridnya. Lalu sinagog didirikan sebelum adanya Kristen. Saat sinagog itu didirikan, Yesus justru masuk ke sinagog, ke tempat beribadahnya yang tidak meyakini Tuhan manusia, juga Tuhan bukan manusia. Seharusnya Yesus membangun rumah ibadahnya sendiri agar kemudian menunjukkan kepada seluruh manusia bahwa inilah jalan yang benar. Saat engkau beribadah sama sepertiku ibadah. Di mana aku beribadah, di mana aku beribadah, maka dialah adalah orang yang pertama mengajarkan ibadah Kristen. Bagaimana beribadah di bawah patung Maria dan semuanya, dan apapun yang diyakini oleh Kristen. Tapi dia justru masuk ke sinagog. Sekarang, ketika Yesus masuk ke sinagog dengan segala titus dan ritual sinagog, lalu pertanyaan kita, bagaimana maksud daripada Kristen terhadap bagaimana hidup seperti Kristus? Sedangkan hidup seperti Kristus beribadah ke tempat ibadah yang tidak meyakini Tuhan adalah manusia. Itu satu menjadi bahan pertimbangan. Dan tadi dalilnya waspadalah terhadap penyesat. Berarti akan ada yang menyelewengkan ajaran Yesus. Bakal ada yang menyelewengkan ajaran Yesus. Sekarang, Bro Admin, ada satu ciri-ciri yang bakal dinyelenyapkan oleh Elohim, di mana Elohim itu adalah sang wujud nyata ataupun si pemilik firman yang nanti akan diwujudkan menjadi Yesus sesuai keimanan Bro Admin. Boleh dibuka di dalam Yesaya 66:17. Kira-kira Elohim ngomong apa kira-kira? Coba kita lihat nubuatan yang dibenci Elohim. Coba kita lihat apa yang dibenci Elohim. Ya. Yesaya 66:17. Yesaya 66:17. Oke. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang. Sampai di situ dulu kita memahami secara bersamaan. Berarti ciri-cirinya, arti kata mereka berarti ada segerombolan yang dibenci Elohim yang mereka mendirikan taman-taman dewa. Oke. Artinya Elohim membenci ada orang yang mendirikan taman-taman dewa. Terus Elohim melanjutkan firman-Nya dengan memberikan contoh selanjutnya. Dibacakan lagi. Setuju nggak dengan pernyataan saya? Bahwa itu adalah kaum-kaum yang menyembah berhala yang dibenci Elohim. Di mana mereka mendirikan taman-taman dewa di luar apa yang diperintahkan Elohim. Setuju nggak? Oke, lanjutan. Coba dibaca lanjutannya. Dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya. Oke, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengahnya. Menunjukkan apa? Pembangunan taman-taman dewa ini, penyembahan titus-titus dan ritual kepada dewa ini dengan mendengarkan satu orang yang berada di antara mereka. Benar nggak? Artinya mendengarkan ketua mereka ataupun mendengarkan kaisar-kaisar mereka untuk menuhankan segala sesuatu yang bukan Elohim. Benar?
Ya. Oke, lanjutkan bacaannya. Koma, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Elohim menunjukkan ciri-ciri daripada mereka. Ciri-ciri terakhir yang disebutkan, mereka pasti akan memakan babi, mereka juga akan memakan tikus. Di mana babi dan tikus ini disebutkan secara eksplisit bahwa Romawi kuno itu makanan kesukaannya adalah babi dan tikus. Boleh dicari bahwa masakan kesukaan Romawi kuno ataupun Kaisar Romawi kuno yaitu vulvanya babi dan kemudian apa? Tikus. Itu mereka terlalu suka memakan itu. Tapi Elohim memperingatkan bahwa yang seperti ini akan kulenyapkan. Karena yang seperti ini, pertama, membangun taman-taman dewa. Arti taman-taman dewa, sesuatu yang tak pernah dipraktekkan dan diperintahkan. Sekarang contohnya gereja. Ya. Gereja, Yesus tidak pernah membangunnya dan mempraktekkan titus dan ritual di dalam gereja. Justru Yesus mengatakan, barang siapapun yang berada di dalam ia, maka dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di mana Yesus pergi ke sinagog. Maka jikalau Yesus merestui pembangunan gereja ini, dialah yang pertama mendirikan gereja, dan kemudian Yesuslah yang mempraktekkan bagaimana cara ritual di dalam gereja. Agar kemudian umat-umatnya hari ini tidak salah paham di dalam kemudian menyembah, di dalam kemudian melakukan ritual-ritual. Seperti yang kita buka mata hari ini, Katolik, Protestan, apapun karismatik, mereka berbeda dalam sisi beribadah. Karena apa? Yesus tidak pernah mempraktekkan. Justru yang dipraktekkan Yesus, di hari Sabat dia pergi ke sinagog. Sekarang, Elohim membenci taman-taman dewa baru yang mereka dirikan, yang tidak pernah dipraktekkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Itu satu ciri-cirinya. Yang kedua, dengan mendengarkan satu orang yang ada di antara mereka. Artinya akan ada nanti penyesat, ya. Penyesat yang seperti diperingati Musa pertama kali. Musa memperingati. Apa yang diperingati Musa? Nabi-nabi itu harus dihukum karena merekalah yang akan memurtadkanmu daripada jalanmu. Artinya di era Musa, sebelum selesai nubuatan Musa, Musa memperingati muridnya, setelah aku tiada, nanti akan adanya penyesat yang akan menduduki kursiku, yang akan menduduki kursi Musa, yang kemudian akan menghancurkan segala firman Tuhan dan menghancurkan segala daripada apa yang pernah dinubuatkan oleh Elohim dengan memfitnah rasul-rasul yang mulia. Musa. Kemudian di era Yesus Kristus, Yesus mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan menyesatkanmu, yang akan membawa namaku. Menunjukkan apa? Adat para rasul ini sama. Adat daripada adat daripada Musa dan adat daripada Isa ataupun daripada Yesus sama-sama akan mewanti-wantikan terhadap pengikut-pengikutnya akan adanya penyesat setelah mereka tiada. Nabi Muhammad juga tidak kurang. Nabi Muhammad juga mengatakan, ma minan nabiyya ba'asahu qabli illa kana ummati wa ashabi wa ashabi wal hawariyun. Oke. Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa rasul-rasul sebelumku sama sepertiku, yang mereka memiliki umat, yang mereka memiliki sahabat, yang mereka memiliki murid-murid setia yang akan mencatatkan firman Tuhan agar firman Tuhan itu dapat diberitakan. Namun fa innaha takhlufu, maka bahwa sesungguhnya setelah era itu akan ada masa takhluf. Masa takhluf itu apa? Masa berselisih paham, di mana akan ada penyesat yang memberitakan sesuatu yang tak pernah diceritakan. Di mana akan adanya penyesat yang mempraktekkan sesuatu yang tak pernah dipraktekkan. Menunjukkan apa? Adat para rasul ini sama. Mulai daripada Isa dan Musa sampai kepada Nabi Muhammad. Selalu selesai nubuatannya memperingati kepada setiap penyesat. Makanya di dalam Islam mengenal dengan hadis maudhu. Hadis yang diada-adakan demi menghancurkan Islam. Sekarang bro Elohim. Bro admin.
Dalam yang tadi, pertama yang membuat taman-taman baru terhadap dewa itu dibenci Elohim. Yang kedua, yang mendengarkan satu pendapat di antara kalangan mereka itu. Siapa pendapatnya? Coba dibuka di dalam Galatia 1:8. Coba dibaca dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu satu kabar baik yang berbeda dengan kabar yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oke, siapa yang dikutuk di situ? Orang yang memberitakan kabar yang lain, Sekalipun dari malaikat. Sekalipun dari malaikat. Artinya ada keegoisan di sini, Bro Admin. Andaikan bunyi firmannya seperti ini. Kalau ada yang memberitakan Injil di luar apa yang aku beritakan, sekalipun mengaku malaikat dari surga, ini benar. Artinya apa? Mewanti-wanti dia mengaku malaikat. Ini tidak. Langsung malaikat dari surga. Kalau di luar apa yang dia jabarkan, jangan kau dengar, terkutuk dia. Untuk menunjukkan apa? Ada satu bunyi keegoisan agar kemudian mereka didengarkan. Sekarang Elohim membenci orang yang memakan babi, juga memakan tikus, karena itu praktek pagan Romawi yang berbaur di antara Bani Israel. Sama seperti Belanda menjajah Indonesia. Saat Belanda menjajah Indonesia, tidak lupa Belanda akan menitipkan ideologi-ideologi terhadap pemahaman pribumi, terhadap gospelnya mereka. Begitu juga Kaisar Romawi ketika berada di Nazaret ataupun berada di dalam Bani Israel, terhadap pemahaman-pemahaman mereka, mereka tidak lupa untuk menitipkan. Pertama, pemahaman Helenistik, berpaham banyak dewa ataupun banyaknya Tuhan, di mana setiap Tuhan mewakili tugasnya masing-masing. Yang kedua, yaitu makanan yang mereka sukai. Saat dibatalkan di dalam ajaran Musa, mereka akan memikirkan bagaimana cara untuk membatalkan setiap apa yang mereka senangi. Tapi Elohim mewanti-wanti di dalam Yesaya 66:17. Apa yang diwanti-wanti oleh Elohim? Bahwa ciri-ciri mereka Musa. Ciri-ciri mereka itu memakan makanan jijik, babi beserta tikus. Sangat dibenci Elohim. Lalu ada satu di kalangan mereka yang disebutkan di dalam Yesaya 66:17, mereka mendengarkan satu orang di antara mereka. Apa kata daripada Paulus? Dengan matinya Kristus maka batallah hukum Taurat. Sekarang yang diimani Kristen, yang diikuti Kristen, satu orang di antara kalangan mereka, padahal Yesus telah mewanti-wanti kewaspadaan terhadap seseorang yang nanti akan membawa namaku, dan untuk menyesatkan kalian, untuk menunjukkan apa? Bahwa itu akan dikutuk Elohim ketika kemudian kalian melakukan apa yang dibenci Elohim. Sekarang coba kita melihat bahwa Elohim akan melenyapkan kan yang makan babi dan juga memakan tikus. Pertanyaan kita, sebenci itu Elohim terhadap yang mengkhianati firman-Nya, lalu kenapa ada manusia yang berani mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat dengan segala ketentuannya? Lalu Elohim juga menegaskan dalam Yesaya 66:17, mereka rentan akan mendengarkan satu pendapat orang di antara mereka, padahal Yesus telah memperingati terhadap penyesat yang akan datang nantinya. Gimana Bro Admin? Oke, satu pertanyaan, Bang. Dari semua penjelasan, ya kan, maksudnya kan Bang Dalman sedang mengatakan, ini yang saya tangkap ya, bahwa Paulus ini adalah penyesat. Bener nggak? Kalau kata Yesus itu general. Di luar apa yang aku beritahukan. Oh, berarti kata Yesus general. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 bukan perkataan Yesus. Tapi Yesus membantah Yohanes 1 ayat 1 dengan Yohanes 5 ayat 36. Boleh dibaca? Silakan dibaca. Yohanes 5:36. Coba baca. Aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Tetapi Wih, aku masih mempunyai nyimak aja satu ya, kesaksian. Bang Rashid. Wah, maaf ini saya melingkahi ilmu pendeta Anda, Bang Rashid. Saya jadi pendeta bentar ya. Tapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Oke, kira-kira kesaksian mana yang harus didahulukan antara kesaksian Yesus dengan kesaksian Yohanes?
Enggak, itu dibacanya dari 33 bagusnya. Yohanes 5:33. Bagusnya dibaca Yohanes 5 ayat 33 sampai ayat 36. Coba dibaca dulu. Dibaca kenceng aja Bang Bro Admin. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Stop. Namun aku Stop dulu. Tadi Bro Admin ingat nggak dia bilang Bandaman menyampaikan segala sesuatu untuk membatalkan tentang ketuhanan Yesus dan yang lain-lain. Tetapi jangan lupa Bandaman, di sini juga banyak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pernyataan Bro Admin itu dipatahkan di sini. Yesus, kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku. Walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian apa? Yesus mengatakan kesaksian manusia, bukan kesaksian Yohanes, tapi di situ dikatakan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Lanjut. Ya, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Betul. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian. Karena cahaya yang kekal itu kesaksian siapa? Kesaksian dari Yesus itu sendiri. Betul. Lanjut Bandaman. Lanjut. Nah, di Yohanes 5 ayat 36, langsung masuk dibaca. Tapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Oke, kesimpulan yang kita ambil daripada ayat itu, bahwa kesaksian Yesus itu lebih penting daripada kesaksian apapun, daripada manusia itu, daripada ayat sebelumnya. Bahkan kesaksian Yohanes sendiri. Yesus mengatakan bahwa aku adalah hamba yang terberkati. Itu bisa kita merujuk dalam Kisah Para Rasul 3:13, bahwa Allah, Abraham, Ismail, Isa, dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, dan memberikan dia perintah dan segala pekerjaan yang harus dia kerjakan, dan juga itu memberi saksi bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan untuk memberitahukan segala perintah Tuhan yang dia kerjakannya sekarang. Coba dibuka Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10. Oke, coba dibaca. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayang saja dari keselamatan yang akan datang. Oke. Artinya Yesus di dalam Ibrani, dalam versi Taurat sebelum adanya Yesus, ya, sebelum adanya Yesus, Taurat itu cuma bayang-bayangan yang kemudian diselewengkan di era mereka. Mereka menduduki kursi Musa, menjabarkan Taurat seenaknya. Tapi Musa tidak lupa mewanti-wanti kepada setiap muridnya dengan mengatakan di dalam Ulangan 18 ayat 17 ya, kalau nggak salah ya. Ulangan 18 apa dikatakan? Seseorang nabi nanti akan bangkit di antara kamu, dan itu harus engkau dengarkan. Di mana Yesus mengatakan di dalam kitab Matius, kalian jangan menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat, tapi justru aku menggenapinya. Selama langit bumi ada, maka satu iota daripada hukum Taurat tidak pernah aku batalkan. Artinya, di tahun 2025 langit masih ada, bumi masih ada, maka hukum Taurat itu terus berlaku. Artinya, yang dulunya menjadi bayangan sehingga awang-awang, sehingga mereka menduduki kursi Musa hanya untuk membatalkan hukum Taurat, dengan melahirkan perjanjian baru untuk membatalkan setiap apa yang dinubuatkan oleh Elohim, yang kemudian mereka sesati. Di dalam Matius, Yesus datang mengatakan, aku bukan datang mentiadakan hukum Taurat, tapi menjalaninya. Tapi apa kata Paulus? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Maka tidak salah Yesus mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Maka juga tidak salah Yesus mengatakan bahwa jika berada ia di dalam aku, maka dia harus berlaku sama seperti aku telah hidup. Sekarang pertanyaan saya, Bro Admin, kira-kira yang dimaksudkan Yesus terhadap penyesat itu yang seperti apa kesimpulannya?
Ini kalau dari arahannya Bang Daman, misalnya beberapa ayat yang disampaikan begitu ya, ya sepertinya sedang mengatakan bahwa Paulus inilah sebagai penyesat. Itu yang saya tangkap. Oke, kita lihat ya pembuktian lagi. Coba dibuka di dalam Galatia 3:13. Pasti udah tahu ya. Iya, ya. Galatia 3:13. Terkutuknya menjadi Yesus terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, Yesus berada di tiang salib. Dengan beraninya Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk. Oke, 1 Korintus 12:3 dibaca. Sebentar Bang. 1 Korintus berapa? 12:3. Karena itu ini ya, tadi udah dibuka sih ini 1 Korintus 12:3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Oke. Dan yang dan nggak usah. Oke. Dari situ saja yang mengatakan Yesus terkutuk tidak punya Roh Allah, tidak punya roh kebenaran itu, Bang Bro Admin. Untuk menunjukkan apa? Bahwa bagaimana wanti-wantinya Bro Admin setelah kemudian dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa akan ada penyesat nanti yang akan membawa namaku, yang akan menyelewengkan kamu daripada ajarannya. Jangankan daripada masa Yesus, dari masa Musa sendiri telah diwanti-wanti tentang akan adanya nanti mereka yang mengaku nabi dan kemudian menduduki kursi Musa yang kemudian akan mengkhianati segala ajaran Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada mereka, apa yang dikatakan kepada mereka? Tenang kalian semua. Seseorang nabi akan dibangkitkan di antara kalian. Ya, maka kalian ikuti dia. Maka andaikan Musa tahu bahwa Yesus Tuhan, maka Musa lah orang yang pertama mengajarkan, wahai murid-muridku, nanti akan ada Tuhan dalam bentuk manusia, kalian harus mengimaninya. Tidak, Musa mengatakan bahwa nabi akan ada daripada antaraku setelah kemudian ajaran ini diselewengkan. Kita melihat Yesus, setelah kewaspadaan Yesus terhadap muridnya akan ada penyesat, ya, yang membawa nama Yesus, yang kemudian menjabarkan segala sesuatu yang tak pernah diberitakan oleh Yesus. Seperti Yohanes 1 ayat 1, seperti itu adalah perkataan Yohanes, ya. Agar tetapi Yesus tidak pernah mengatakan hal tersebut, bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri, untuk menunjukkan apa? Ada ketidaksesuaian di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sampai di situ dulu. Setelah itu, dia juga tidak lupa mengatakan kepada muridnya, aku harus pergi agar roh kebenaran itu datang. Dan juga dia mengatakan kepada muridnya, aku akan meminta kepada Bapa seseorang penolong lain. Sekarang, Kristen menjabarkan penolong lain itu adalah Roh Kudus. Masalahnya, Roh Kudus itu telah ada. Tidak mungkin diminta kepada Bapa sesuatu yang telah ada. Maksud daripada penjabarannya seperti saya bilang gini, pelatih Indonesia adalah Sinteyong. Saya mengatakan, Bro Admin, Sinteyong udah dipecat. Maka saya akan meminta pelatih baru yang namanya Sinteyong. Itu tidak nyambung. Karena sesuatu yang telah ada. Sekarang Zakaria dipenuhi Roh Kudus, di mana Maria juga mengandung oleh Roh Kudus. Roh Kudusnya telah ada. Pertanyaan saya, siapa penolong lain yang dimintakan oleh Yesus? Di mana Musa juga memintakan penolong lain, di mana akan adanya nabi sebagai penolong lain di balik kursi Musa yang kemudian dikhianati, yang kemudian kursi Musa diselewengkan di dalam ajarannya dengan memfitnah rasul-rasul mulia. Maka nanti akan dibangkitkan nabi yang merombak, yang nabi tersebut memperbaiki ajaran Musa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dibalik mewanti-wanti juga terhadap waspadalah terhadap penyesat, tapi dia meminta kepada Bapa agar diturunkan penolong lain. Siapa penolong lain itu, Bro Admin?
Ya kalau saya kan Kristen Bang Daman ya, jadi ya saya ikut pandangan Kristen toh. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Gue Kebenaran. buat suaranya Wandama jadi nggak jadi tidur, nyimak gue jadinya. Lanjut. Kebenaran itu berat, Bro Admin. Kebenaran itu berat karena ibaratnya gini, Bro Admin. Enggak, maksudnya gini, bentar. Mohon maaf ya, maaf. Maksudnya gini, aku mendengarkan dan menyimak benar-benar dari awal sampai tadi yang jenengan sampaikan. Boleh nggak seandainya di bagian ini coba jenengan langsung ke intinya apa yang ingin jenengan Intinya sampaikan? penolong lain itu adalah Rasul setelah Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sama seperti Musa meminta dan mewanti-wanti nanti Rasul akan bangkit lagi, di mana mereka setelah menduduki kursi Musa dan menyelewengkan ajaran Nabi, menyelewengkan ajaran Elohim setelahku, di mana ilham terhadap Musa bahwa ajarannya kemudian akan diselewengkan. Di mana di dalam Al-Quran menyebutkan mereka menaati para rabi-rabinya. Mereka, di mana Al-Quran mendefinisikan para rabi-rabi Yahudi bahwa mereka memfatwakan segala sesuatu yang tak pernah diperintahkan. Apa? Seperti memfitnah Lot berzina dengan kedua anaknya, seperti mengatakan Ismail apa namanya itu, dan segalanya. Artinya setelah diwanti-wanti Musa, penolong lain itu muncul. Siapa? Isa alaihissalam ataupun Yesus Kristus. Makanya Yesus berani mengatakan, aku tidak datang membatalkan hukum Taurat. Jangan kalian kira aku membatalkan hukum Taurat. Aku justru menjalaninya. Tapi setelah Yesus selesai nubuatannya, dia mewanti-wanti muridnya bahwa nanti akan diselewengkan, bahwa ajaran ini akan dihancurkan. Tapi tenang, kalau aku masih ada, penolong lain itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi dulu agar penolong lain itu ada. Dan aku meminta kepada Bapa seorang penolong lain tersebut. Siapa penolong lain? Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasul sama seperti Yesus, yang merupakan Rasul sama seperti Musa. Tapi Nabi Muhammad pun sama. Nabi Muhammad mewanti-wanti kepada para sahabatnya dengan mengatakan maminan nabiyya ba'asahu qabli illa kana ummati ashabi wal hawariyun. Di mana mereka itu semua menjalani apa yang di mana dikatakan bahwa nanti setelah eraku, ya, sama sepertimu wahai sahabat-sahabatku, wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Utsman bin Affan, bahwa nabi-nabi terdahulu sama seperti di eraku. Mereka itu datang. Setelah mereka datang, mereka menjabarkan kepada muridnya. Muridnya akan menurunkan ajarannya. Hingga kemudian di era Musa mereka menuliskan segala firman di atas loh-loh batu. Di antara ajaran Isa mereka juga menuliskan firman-firmannya, agar kemudian firman tersebut bisa diwariskan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, agar kemudian ajaran itu dapat dimantapkan. Tapi kemudian saat mereka selewengkan, selalunya setelah diselewengkan akan diutusnya Rasul baru. Setelah diutusnya Rasul baru, mukhtamnya Rasul, yaitu di era Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah penutup segala anbiya, aku adalah penutup segala Rasul. Maka setelah aku tutupi ajaran ini, maka tidak akan ada lagi yang dapat menyelewengkan. Tapi ingat, wahai sahabatku, waspadalah terhadap penyesat yang nanti sama seperti ajaran Isa, yang nanti sama seperti ajaran Musa, yang akan menyelewengkan ajaran Islam. Tapi Allah mengangkat dua pilar di dalam muka bumi ini. Pertama ada pilar tahfidz. Pilar tahfidz itu adalah orang yang menghafalkan segala firman-firman Tuhan yang tidak bisa mungkin diselewengkan, di mana setiap tahunnya firman itu divalidasi, di mana seorang imam membacakan 30 juz ayat Al-Quran, di mana di belakangnya menyimak, di belakangnya makmum juga menyimak, maka tidak ada secuil persen pun firman Allah ini dapat dihancurkan. Lalu daripada hadis-hadis Nabi dalam menjabarkan Al-Quran, maka saat itu datanglah kafir-kafir Quraisy, orang yang tidak setuju dengan ajaran Nabi Muhammad, menubuatkan, bahkan memberitakan dalil-dalil dan hadis-hadis palsu yang disebut dengan hadis maudhu. Tapi karena konsekuensinya Nabi Muhammad merupakan Rasul penutup, Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Hari ini telah kusempurnakan kepadamu adalah satu agama, yaitu yang diridhai di sisi Allah, yaitu Islam. Maka Allah akan menjaga ajaran ini dengan menitipkan manusia-manusia setelah era Nabi Muhammad yang kritis,
ya, yang kritis, yang kemudian paham, yang kemudian safety ya. Safety itu apa ya kita bilang ya? Yang terjaga, yang kemudian tahu mana yang dipalsukan, mana yang tidak dipalsukan. Hingga keluar di dalam Islam itu hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Adalah hadis yang diada-adakan dengan tujuan menyelewengkan ajaran Islam. Tapi di era sahabat, kemudian para sahabat itu tahu apa? Oh, ini hadis yang diada-adakan melalui istiqra para sahabat, melalui penelitian para sahabat. Karena konsekuensi Nabi Muhammad menutup segala rasul. Karena konsekuensi Islam ajaran terakhir daripada segala ajaran, mulai daripada Abraham sampai ke ajaran Isa. Maka sempurnalah Islam ini dengan penolong lain yang dimintakan oleh Musa, dengan penolong lain yang dimintakan oleh Isa. Seperti itu Bro Admin. Pilar pertama yaitu tahfidz, pilar kedua yaitu mufassir. Sedikit Bang Taman. Ini mohon maaf ya, maksudnya kan di situ dikatakan roh kebenaran. Dari mana Bang Taman itu yakin kalau yang dimaksud roh kebenaran itu Muhammad? Sementara spesifikasinya di situ, pertama, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan ada diam di dalam kamu. Oke. Jadi ya, saat itu kan yang disampaikan oleh Yesus saat Nabi Muhammad belum ada. Jadi wajar kamu belum melihat dia, kan ada kata kamu. Makanya Bro Admin itu harus meneliti firman. Saat dikatakan kata kamu, berarti khitabnya kepada orang yang kemudian yang ada di situ. Kamu belum pernah. Tapi jadi ibaratnya gini, Al-Quran kan menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Menunjukkan apa? Hawariyun, sahabat sejati daripada Yesus, akan menceritakan, nah nanti akan ada nabi terakhir ya, akan ada nabi terakhir ya, akan ada nabi terakhir kepada anak, kepada cucu, kepada anak, kepada cucu, kepada anak, kepada cucu, sampai kepada era Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan, kalau yang itu kan bagian dari riwayatnya Muslim sendiri. Iya. Ibaratnya kalau saya Kristen, riwayatnya Kristen ya klaim saya sendiri kan begitu. Maksudku yang di dalam sini. Ibaratnya Bro Admin kan itu kata kamu ya Bro Admin ya. Kan ada kata kamu. Ya. Nah, kepada orang tersebut, kira-kira roh penolong itu telah ada apa tidak? Kan tidak. Oke, sekarang spesifikasi berikutnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Benar. Oke, sekarang kita lihat Bro Admin. Yang mengutuk Yesus Galatia 3:13. Sebentar. Ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah Nabi Muhammad juga mengajarkan demikian? Benar. Nabi Muhammad mengajarkan di dalam Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'u subula fatafarraqu minkum an sabilih. Apa ini katakan? Inilah jalanku yang fattabi'u, engkau ikuti jalan ini. Wala tatafarraqu wala tattabi'u, dan jangan engkau ikuti subula, jalan-jalan liyatafarraqa liyatafarraqa bikum an sabilih. Artinya apa? Jangan engkau ikuti ajaran-ajaran yang kemudian akan mencerai-beraikanmu. Contoh, Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang denom dalam Tritunggal semuanya berpegang terhadap dalil tersebut. Wones percaya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tritunggal percaya akulah jalan kebenaran dan hidup. Saksi Jehovah percaya akulah jalan kebenaran dan hidup. Abionit percaya akulah jalan kebenaran dan hidup. Marsion percaya akulah jalan kebenaran dan hidup. Di atas dalil 1 Korintus 12:3, tidak punya Roh Kudus orang yang tidak mengatakan Yesus Tuhan. Marsion mengatakan Yesus Tuhan. Tritunggal mengatakan Yesus Tuhan. Wones mengatakan Yesus Tuhan. Tapi satu dalil dapat mencerai-beraikan kalian. Nabi Muhammad mewanti-wanti seluruh manusia. Apa? Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti ini. Karena kalau di luar ini kalian akan tercerai-berai. Kata Nabi Muhammad,
Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kalian ikuti di luar jalanku, kalian akan tercerai-berai. Lalu apa yang dibohongi Nabi Muhammad? Akan tetapi Yesus kan mengatakan tadi, sebab saat dia datang, dia akan memuliakanku. Nabi Muhammad menceritakan sosok Isa dengan penjabarannya di dalam hadisnya dengan ketentuan firman Tuhan. Di mana dikatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Di mana terpandangnya Yesus sebagai nabi di atas nubuatan Musa di dalam kitab Ulangan ayat 18 bahwa nanti nabi akan bangkit di antaramu, maka tervalidasilah bahwa Yesus adalah nabi yang dinubuatkan Musa yang membawa kebenaran setelah Musa, di mana mereka telah menduduki kursi Musa untuk menyesatkan orang, lalu kemudian Yesus datang untuk tidak membatalkan hukum Taurat dan menjalaninya. Setelah itu, dia juga akan memuliakanku. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Dia, Tuhanku, akan menjadikan aku berkat kepadanya. Sesuai kisah para Rasul 3:13, Allah, Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Nabi Muhammad tidak sekalipun Nabi Muhammad itu tidak memuliakan Yesus. Dalam Galatia 3:13, apa dikatakan? Yesus terkutuk di tiang salib. Nabi Muhammad mengatakan, Yesus tidak mati di tiang salib. Wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, wa barram bil walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Di mana di dalam kitab mereka mengatakan bahwa Yesus memanggil kepada ibunya dengan istilah perempuan, ya Allah, wa barram bil walidati, aku berbakti kepada orang tuaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan jangan engkau jadikan aku sebagai hamba yang sombong terhadap ibuku. Di mana di dalam kitab kalian dituliskan bahwa Yesus sendiri yang memanggil ibunya dengan kata perempuan. Lalu siapa? Benarkah roh kebenaran yang diberitakan Yesus? Sungguh sangat benar. Karena Yesus mengatakan dia akan memuliakanku dan memuliakan ibuku. Di mana di dalam fitnah Yahudi, Maria dikatakan sebagai orang yang berlaku keji, ya pasti kalian tahu apa, dan mengatakan Yesus sebagai anak yang keji. Tapi diangkatnya derajat. Apa yang dikatakan? Apa itu? Di dalam tunggu bunyinya gini. Oke, Bang Daman. Hah? Ya, Bang Daman kan berkata bahwa karena oke lah. Tadi kan saya tanya apakah Muhammad mengajarkan Yesus adalah jalan, kata Bang Daman iya. Nabi Muhammad justru mengajarkan seluruh rasul adalah jalan dan ditutup oleh jalannya Nabi Muhammad. Berarti berbeda atau bukan Roh Kudus? Kan Roh Kudus mengajarkan apa yang dikatakan Yesus. Yesus mengatakan akulah. Gini Bang Bro Admin. Narasi Roh Kudus itu contoh gini. Pernah lihat nggak antara Marsion, Tritunggal dan Oneness? Semuanya bilang punya Roh Kudus, Bro Admin. Di antara dalil yang satu mereka pegang. Apa dalil satu yang mereka pegang? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Marsion tahu itu, Tritunggal tahu itu, Oneness tahu itu. Oneness, Alkitabiah. Saat mereka mengambil dalil-dalil untuk menubuatkan Oneness mereka, Jesus only mereka. Tritunggal juga mengambil dalil-dalil Alkitabiah yang kemudian menubuatkan Tuhan mereka. Sekarang Marsion yang mengatakan Yesus adalah iblis. Yesus adalah iblis. Apa itu? YHWH adalah iblis. Mereka juga berpendapat bahwa YHWH telah mengabulkan doa Yesus di dalam Ibrani 5 ayat 7. Akan tapi YHWH sendiri yang kemudian mengkhianati Yesus dengan membunuhnya dan bersekongkol dengan iblis. Karena iblis tugasnya menjerat manusia. Karena iblis menjerat manusia, seharusnya Tuhan melindungi Yesus, bukan membunuh Yesus. Akan tetapi justru Tuhan yang bersekongkol dengan iblis untuk menjerat manusia dalam kesesatan. Itulah yang kemudian Marsion khianati. Ketiga-tiganya, contoh Marsion bilang dia punya Roh Kudus, maka Tritunggal Oneness tidak punya Roh Kudus. Tritunggal mengatakan dirinya punya Roh Kudus, maka Oneness tidak punya Roh Kudus. Oneness mengatakan dirinya punya Roh Kudus, Tritunggal tidak punya Roh Kudus. Maka standarisasi Roh Kudus ini apa? Padahal Yesus telah memperingatkan, dia akan menyertaimu terhadap kebenaran. Kebenaran itu tidak punya kemungkinan yang tiga, tapi kebenaran itu mempunyai kemungkinan yang satu. Contoh, tas saya berwarna hitam,
maka kebenarannya tas saya wajib hitam. Kalau ada yang memberitakan biru, maka itu kesalahan. Yang memberitakan kuning, maka kesalahan. Maka yang dinamakan kebenaran itu probability-nya 1, tidak 3, tidak 2, tidak 5, dan tidak berjumlah. Pastinya 1. Contoh, manusia itu memakan, manusia itu berpikir. Maka yang mengatakan manusia tidak berpikir itu dibantahkan. Yang mengatakan manusia itu adalah lembu dibantahkan. Manusia itu adalah komodo dibantahkan. Karena apa? Probability daripada kebenaran itu 1, bukan 3. Maka wajarlah Yesus mengatakan penolong lain yang akan menyertaimu dalam kebenaran. Di mana di dalam kebenaran Yesus ngomong apa, Nabi Muhammad ngomong apa. Apa yang dikatakan Yesus juga Nabi Muhammad memvalidasi benar apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Zalikal Isa qaulun hafalladzi yamtarun. Itulah Isa yang datang membawa kebenaran, tapi kalian ragu-ragukan. Di mana Yesus mengatakan apa? Hanya ada satu Allah saja kepada kita, yaitu Allah Bapa. Satu-satunya Tuhan. Inilah jalan hidupnya. Inilah hidup yang kekal. Engkau mengenal satu-satunya Bapa. Satu-satunya, itu tidak ada duanya. Oke, Bang Daman. Sebentar ya, aku tertarik sih. Gini. Bolehlah nanti kita sediakan waktu ya. Malam gimana malam? Ini soalnya pagi nih, wah. Jangan, aku mau aktivitas. Gitu aku pengen merespon tapi sayang. Nih, nanti malam berarti waktu. Boleh ya? Malam di sini jam? Ya nanti di sinilah. Saya tertarik dan saya pengen melanjutkan ini. Nah, apa boleh namanya? Ya, Bang Daman ya. KTP-nya jangan lupa dikirim ke Bang Rashid, boleh ya? Ya Bang Rashid ya. Bukan gitu. Belum. Yang mau diskusi. Tapi ini benar ya, kalau ada yang mendengarkan mulai dari awal tadi Bandaman ngomong, ini luar biasa nih. Keren. Iya makanya aku kan tertarik dan pengen bedah gitu loh. Ya kita ngobrol ya. Jadi nanti malam bolehlah aku minta waktunya nanti sama Bang Daman. Oke, hadiahnya mualaf ya. Jangan gitu ah. Ya. Aku tak izin turun dulu. Siap. Ini karena kebetulan aku ada aktivitas. Bang Ibes, udah lu catat semua yang gua jabarin, pasti nggak dicatat nih semua dalilnya. Kalau nggak ada gua, nggak tahu nih orang mau bawa dalil apa aja. Siap. Patah. Aku izin turun dulu ya. Tidur, gua kasih semua dalilnya sekarang. Lu catat tuh semua dalilnya. Kalau nggak ada gua sampai ini nih. Udah. Ya. Itu kan dalil gitu ya Bang Daman ya. Sebenarnya kan udah gue sampein, cuman kalau ahlinya mantik yang menyampaikan kan beda rasanya. Silakan. Makasih Ban. Intinya bro admin, hidayah itu bukan dipilih Tuhan. Ketika kebenaran yang disuguhkan Tuhan, berani kita ambil dan mengatakan ini benar. Ingat, segala penjabaran tentang Tuhan itu datang daripada masa dahulu. Oke, tugas Tuhan memberikan petunjuk mana yang benar. Kebenaran itu tersisipkan di dalam akal dan dikonfirmasi di dalam akal, bukan daripada tulisan yang kita baca. Contoh, kita bacakan tulisan seluruh dunia mengatakan api itu dingin, dan seluruh dunia meyakini. Namun saat kita mendapati dalam kenyataan api itu panas, kebenaran dan hidayah itu ketika kita berani melawan seluruh dunia dan seluruh tulisan yang mengatakan api itu dingin. Itulah kebenaran dan hidayah. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ada satu titipan kepada bro admin, yaitu di dalam Az-Zukhruf. Ya, Az-Zukhruf, bukan Az-Zukhruf. Apa ya? Al-Fatir ayat 37. Itu titipan buat bro admin. Boleh dibuka sekarang. Coba dibuka dan dibaca. Al-Fatir 37 dibaca terjemahannya. Coba dibaca. Ini yang terakhir. Ini last terakhir nasihat ini. Bro admin masih monitor? Silakan. Bacakan aja, Bang. Enggak, dibacakan artinya saja. Coba dibuka di Google Al-Fatir 37. Aku sambil beraktivitas ini. Oh, sambil beraktivitas. Oke, di Al-Fatir 37 dikatakan, suatu saat penghuni neraka mereka akan menjerit dan mengatakan, "Ya Allah, wahai Tuhan yang patut kami sembah, izinkan kami hidup sekali lagi untuk menyembahmu, dan kami akan mengerjakan di luar apa yang pernah kami kerjakan. Sungguh sangat pedih azabmu." Kata Allah mengatakan kepada mereka, "Bukankah aku telah memanjangkan umurmu di dalam waktu yang cukup untuk kamu dapat berpikir kepada kamu yang ingin berpikir?" Itu kata Allah. Artinya apa? Umur yang cukup ini, ketika kemudian Allah kasih petunjuk, tugas kamu berpikir terhadap petunjuk. Setelah itu genggam petunjuk tersebut. Jadi jangan salahkan, ketika bro admin masih diberikan umur dan petunjuk itu telah datang, tapi bro admin tidak berani menggenggam, hanya satu bro admin, hanya satu. Jangan minta kembali
Karena umur yang diberikan itu panjang hanya untuk berpikir. Bukan Allah mengatakan untuk kau baca Al-Quran, bukan. Untuk kau beriman kepada Muhammad, tidak. Kamu pikirkan lagi mana yang layak kepada Tuhan, mana yang tidak layak kepada Tuhan. Ingat, orang-orang terdahulu gabrul menjabarkan Tuhan. Tuhan adalah patung, Tuhan adalah manusia, Tuhan adalah ini, Tuhan adalah itu. Sekarang ketanyakan kepada otakmu, lalu pantaskah aku disamakan dengan makhluk yang di antara semua makhluk itu mewakili daripada kelemahannya, sedangkan engkau saat ku sebutkan kata Tuhan, engkau katakan kuasa. Tapi engkau kemudian menuhankan segala sesuatu yang tak kuasa. Bukankah mulut kejimu sendiri sedang memfitnahku? Maka jikalau kemudian kalian tahu Tuhan itu sesuai dengan akal kalian, ingat, isi daripada akal kalian telah aku siratkan di dalam Al-Quran. Pastinya kamu tahu kamu harus kembali kepada siapa. Allah menyuruh seluruh manusia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak pernah dihancurkan oleh doktrin-doktrin daripada penyesatan keagamaan, yang tidak pernah dihancurkan keimanannya dengan dalil-dalil melemahkan Tuhan dengan menuhankan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Irji'i ila rabbi, kembalilah kepada Tuhanmu. Makanya di dalam Islam menobatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan kamu berasal dan kepada Tuhan kamu akan kembali. Dengan menobatkan Tuhan kepada esensi yang sebenarnya Tuhan, bukan mendengarkan narasi-narasi manusia yang kemudian menginjak kekuasaan Tuhan. Kata Allah kepada seluruh manusia, faman sya'at takhadha li rabbihi ma'aba. Kalau manusia mau, kepada aku dia akan kembali. Maka bertanyalah kepada diri sendiri, bro admin, mau ataupun tidak untuk kembali kepada diri Anda, yang diri Anda harus kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Itu saja bro admin dari saya malam ini. Oke Bang Roman, terima kasih waktunya. Masya Allah. Nanti malam disambung ya, kita Siap. lanjut lagi. Aku tertarik. Siap bro admin. Disediakan begitu banyak pertanyaan ya. Pertanyaan siap. itu Ya, udah tak catetin ini. Oke. Ya, makasih ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi bro admin. Nah ini Bang Ibes kalau kayak bro admin enak. Coba bayangin noten-noten lain. Belum kita sampein, belum pun dibaca, udah muter-muter dulu sampai ke Sulawesi ini. Jadi ada kesempatan. Tadi yang nubuatan itu tadi dia beliau juga bilang yang Yohanes 5 itu coba Bang Daman buka itu dari 19 sampai 40 berapa gitu. Itu betul-betul omongan Yesus yang dia katakan di situ, sinkronnya benar-benar sinkron dengan dengan nubuatan Musa dan lain-lain. Karena pada saat Yohanes utusan kepada Yohanes, kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes, lalu dia memberikan kesaksian tentang diriku, walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Dia mengatakan manusia, dia nggak bilang aku tidak memerlukan kesaksian Yohanes, tapi Yesus mengatakan aku tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena di Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Benar. Jadi teman-teman ya, kalau yang suka dengan narasi-narasi Bang Daman, bisa ditonton di Almantiki Reaction tuh YouTube kita tuh. Almantiki Reaction tuh sesuai nama kita di Yesus, berarti dari tadi ke konten ini. Darah Yesus. Enggak. Enggak. Ya sayang banget ini enggak dikontenin. Padahal enggak, ada aku record, nanti aku naikin ke YouTube. Oh, kirain enggak direkod. Ini kalau ada Almantiki Reaction. Yakin ya, gua kalau ada 50 Kristen ini yang simak dari tadi ini, yakin gua ada 4 atau 5 yang mualaf langsung pagi ini. Nggak bisa kerja dia. Iya, makanya dia minta lagi ya buat diskusi. Enak, kalau nggak ngiyel. Kalau dia udah dari 3 tahun lalu, 4 tahun lalu kalau dia mah. Tapi coba ngomong sama oten-oten ngeyel, parah. Jadi apa namanya itu, nanti aku up di channel aku
narasi aku ini Bang Rashid kan ada Al-Qur'annya, ada Bible-nya, itu di copy. Nanti Bang Rashid catat kira-kira korelasinya gimana. Kalau aku nggak ada, sampaikan hal ini. Jadi ibaratnya tahulah sendiri. Siap guru. Nah, maksudnya gini, sistem pikirnya itu enak gitu. Karena segalanya itu datang daripada masa dahulu. Validasi itu penting. Tolong nanti runutannya di chatting aja ya. Dicatat. Nanti aku catat. Kayak Bang Zuma tuh kalau ngasih saya dalil kayak begitu tuh berurutan. Siap. Ini. Buat semua YouTube yang lagi menyiarkan, jangan lupa di subscribe narasumbernya, yaitu Almantiki Reaction ya teman-teman. Almantiki Reaction itu channel saya. Di situ kita ngejawab pendeta-pendeta yang gabrul, yang kemudian memfitnah Allah Ta'ala. Kita jawabkan, kita tembak pakai Bible mereka sendiri. Ya, di channelnya saya Almantiki Reaction. Almantiki Reaction. Segera di subscribe ya teman-teman ya. Untuk kemudian kita bisa dapat ilmu di situ. Oke? Nah, gitu teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini lagi di mana nih? Lagi di pick atau di mana? Enggak, aku di kos. Oh iya ya. Gini bes. Itu ya tadi ayat Qurannya. Qala inni abnullahi sunnatinya wa ja'alani mubarakan wassalati wassalati. Oh iya benar. Gini bes. Aku punya rencana nih kan. Iya. Sama gue juga, cuman batal. Gimana rencananya? Rencananya kan ada satu channel YouTube aku lagi namanya Logika Apologet Islam. Apa gua siapin dulu terus ya? Jadi channel lu. Nah, setelah itu ya kalau ada penghasilan kita bagi dua lah. Tapi lama penghasilan itu sampai setahun dulu baru kita bisa panen. Kok nggak ada penghasilan? Ya, lu harus rutin. Kalau lu mau live bilang, "Woi, gua mau live ini ya." Gua live-in di situ gitu. Ya kalau gua kan buset deh. Tanya nih siapa nih udah tidur nih, penjaga gua nih ada di bawah. Lagi siang malam kan kita live. Ini bentar lagi nih kalau gua nggak bisa tidur, ntar nyonya chattingnya kan paling ntar lanjut. Habis itu sarapan. Karena gua dilarang makan asal habis itu langsung tidur. Nah gua belum sarapan ini. Ya udahlah kalau kayak gitulah. Udah waktunya kita beristirahat ya. Udah ngantuk coy, otennya pun juga udah capek kita jabarkan. Gak ada yang ini ya. Nggak apa-apa. Mungkin malam besok kita akan bersama Bro Admin. Karena gini, soal Islam itu ntar malam. Nah, mereka tuh saya bebaskan bertanya apapun, termasuk misalnya, benarkah Nabi Muhammad menikahi Aisyah? Boleh, apapun. Tapi bertanya, bukan mengklaim. Oten-oten sekarang bukan lagi bertanya gitu. Kalau bertanya, karena gini bedanya ajaran Islam dengan Kristen. Kira-kira menurut Bang Rashid, itu Kristen dalam gereja diajarin nggak daripada kitab Kejadian sampai dengan Wahyu semuanya diajarin ada nggak? Enggak kan? Enggak ada. Tapi dalil-dalil pilihan pendeta kan? Iya. Tapi kita di dalam kitab misalnya Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli ya, dalam kitab tafsir diajarkan mulai Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai tutup An-Nas kan? Iya kan? Semuanya penjelasannya ada penjabarannya. Nah, sekarang kenapa tidak ada denom baru di antara kekristenan yang wajib menjabarkan daripada perjanjian lama sampai perjanjian baru? Apa nggak bentur-bentur ya mereka Bang Rashid ya? Tapi kebenaran kalau coba deh sekali-kali udah dibaca, maaf ya buat teman-teman Kristen ya, ini cuman penelitian pribadi kita masing-masing, bukan tendensi apa-apa. Coba Bandaman baca ini nih, Injil Barnabas udah dibaca? Enggak tahu Injil Barnabas. Coba baca Injil Barnabas pelan-pelan. Coba dibaca, di situ akan ketahuan seperti apa. Karena di dalam narasi, di dalam Bible yang kita baca sekarang ini, saudara-saudara Kristen baca itu, ibunya tidak menemukan anaknya pada saat bangkit. Kuburannya kosong, ya kan? Kuburannya kosong kan? Nah, sedangkan salah satu orang yang dimateraikan secara langsung oleh oleh Yesus itu adalah Barnabas.
dan Barnabas lah yang menuliskan, dan yang diselamatkan itu, yang menyelamatkan orang yang ada dalam kubur itu Barnabas juga. Tapi nggak tahu deh, coba maksudnya coba Bandaman, tapi jangan dibawa ya, karena dari apa, kita hanya pengetahuan, penggalian pengetahuan ini aja. Iya. Ya 11-12 sama ini, 11-12 sama Bible 1928. Kayak gitu. Iya. Nggak ada landasannya, mereka tidak menerima, tapi kenyataannya adalah itu kitab tertua yang ditemukan di abad ke-4 atau keberapa gitu ditemukan kalau nggak salah. Begitu, makanya sejauh ini sih kalau untuk runtunannya dan ada beberapa ditarik ke sini ya Barnabas yang ini. Apa namanya itu kakak Jelita kok nggak setuju naik kakak Jelita, yuk kita ngomong yuk. Nggak apa-apa, bertanya soal Islam juga boleh, nggak mesti itu dong. Kenapa kakak Jelita diam-diam kepanasan sendiri? Jangan tanya yang nggak tahu atau yang mungkin saya salah jelaskan, dijelasin. Bang, kagak kayak gitu, sebenarnya kayak gini. Boleh, kagak masalah. Kenapa kalian itu dikasih kebenaran, isinya kitab kalian sendiri? Kalian bilang, wah Muslim sukanya comot-comot ayat. Coba. Sekarang gini, coba kalian lihat gini. Ajaran Tritunggal juga comot-comot ayat agar Tritunggal. Mana salah satu ayat Tritunggal yang dicomot-comot ayat nih? Nih kita kasih nampak ya. Nih. Ini kan ayat Tritunggal yang dibawa kan? Aku dan Bapak adalah satu. Bukan, 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 5:7 sebab pada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu, maka lahirlah ajaran oneness. Kalian comot ayat tersebut. Padahal ayat tersebut dalam terjemahan di dalam kitab kalian sendiri ataupun di dalam tafsiran kalian, ayat kalian sendiri itu adalah ayat palsu yang berada daripada pinggiran kitab yang kemudian disisipkan ke dalam ajaran tersebut. Oke, lahirlah Tritunggal. Kalian comot ayat, lahir Tritunggal. Oneness comot ayat, lahirlah Oneness. Marsion comot ayat, lahirlah Marsion. Kami Muslim comot ayat, kenapa nggak boleh? Kenapa kalian boleh? Paham nggak Bang Rashid? Mereka kok boleh, kita kenapa nggak boleh? Kenapa? Makanya Al-Quran itu tidak bisa dicomot-comot juga. Kalau kita standarisasinya Bang Rashid bukan Roh Kudus, ilmu. Kamu ngambil ayat ini, oke, sistem masih ayat ini, sistem masih katanya daripada bahasa Arab. Kira-kira apa yang kamu pahami? Oke, secara saraf gimana? Nahunya gimana? Oke, ini ayat yang am ataupun khusus? Di antara ayat ini, kira-kira kalau bersifat am, taksis daripada hadis apa yang dipakai? Oke, di antara hadis yang dipakai tersebut masih am tidak? Kalau masih am, berapa pentaksisan hadis untuk satu ayat ini? Itu harus dengan ilmu itu. Karena standarisasi dalam Islam, Barasyid punya Roh Kudus, saya tidak, enggak ada seperti Tritunggal, Oneness, Marsion berdebat, saya punya Roh Kudus, enggak ada. Itu namanya narasi halu punya Roh Kudus yang tidak punya standarisasi gitu. Kalau standarisasi kami ilmu, kamu punya ilmu, kamu boleh menjabarkan Al-Quran seenak udelmu. Kalau enggak punya ilmu, tidak boleh gitu. Al-Quran itu bisa nggak sih ditafsirkan sesuai ini, atau Al-Quran itu emang nggak boleh ditafsirkan seenaknya? Nggak boleh ditafsirkan seenaknya karena gini, Al-Quran itu Barasyid turun kepada Nabi Muhammad. Penjabaran Al-Quran wajib seperti lisannya Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mendengarkan para mufassir? Karena mufassir itu memiliki guru, yang guru itu memiliki guru, yang guru itu memiliki guru, yang guru itu memiliki guru sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'lit tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'lit tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada lisan Rasulullah. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah terhadap Al-Quran dan penjabarannya sesuai daripada yang dijabarkan oleh mufassir. Bedanya, mufassir itu mengembangkan. Paham nggak? Jadi di era Rasulullah kan hukum hadisah ataupun hukum-hukum yang baru belum ada. Masalah-masalah yang baru belum ada. Di era kita adanya mobil, adanya mesin ini, mesin itu. Maka di era mufassir sama seperti itu. Pengembangannya sudah agak besar. Jadi tugas daripada mufassir bukan membantah apa yang dikatakan Rasulullah. Agar tapi apa? Mengembangkan di era zamannya gitu. Jadi kita itu nggak boleh menafsirkan sembarangan. Wajibnya baca tafsir dulu bentar. Oh ini pendapat ulama, udah ada, kelar, jabarkan sesuai otak kita yang berkesinambungan dengan para ulama tersebut. Paham maksudnya? Artinya apa? Kalau kita mengembangkan narasi boleh,
Menyederhanakan agar gampang dipahami. Nah, contoh gini, Imam Ibnu Katsir dalam menjabarkan ayat ini seperti ini. Tugas kita membawakan penjabaran ulama, setelah itu kita mengembangkan versi otak kita, itu nggak apa-apa. Bukan membantah pendapat ulamanya, paham nggak? Iya, paham. Nah, karena wajibnya, contoh gini, kalau Islam itu tidak datang kepada Rasulullah, Islam itu datang ke seluruh makhluk tanpa adanya Rasul. Terserah, Bang Rashid punya agamanya sendiri dalam menjabarkan Al-Quran. Saya punya agama saya sendiri dalam menjabarkan Al-Quran. Bedanya kita punya otoritas tertinggi penjabaran Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai otoritas penjabaran Al-Quran. Maka wajibnya orang-orang setelah masa Nabi Muhammad menjabarkan Al-Quran sesuai lisannya Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu Bang Daman selisan ataupun tidak? Karena dari tinjau daripada guru yang berguru kepada guru, yang guru berguru kepada guru, yang guru berguru kepada guru, sampai kepada lisannya Rasulullah. Gitu. Ini bagus banget ini. Kalau didengar dari awal daging semua tadi gini. Makanya kan selalu saya bilang bagaimana penjelasan tentang Al-Quran di dalam Islam itu ada yang namanya pengkajian Al-Quran. Jadi itu berjilid-jilid dan sampai sebulan tuh ada pengajian khusus, dan itu banyak pengajian khusus mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dikaji tuh. Dikaji, nggak ada yang dilewatin sedikit pun, semuanya. Contoh kayak tentang tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu mulai dari jilid 1 sampai berapa itu dijelaskan di YouTube oleh Ustadz Khalid Basalamah. Tentang sejarah seperti apa, tentang bagaimana kaidah Islam di dalam itu dijelaskan oleh Ustadz Hidayat, tentang bagaimana ilmu hadis. Jadi setiap pertanyaan. Makanya bukan telat sih, bukan masalah telat belajar, tapi usia segini otak udah mental kalau. Iya kan lu punya gua, apa yang nggak paham tinggal tanya, kan ada WA, tinggal tanya doang. Siap. Siap. Cuma kayak kemarin tuh tiba-tiba, iya bener juga pertanyaannya. Gue juga kayak, iya juga ya. Tidak ada yang mengetahui hari Jumat. Ini pembelajaran juga nih. Tidak ada yang mengetahui hari kiamat, tetapi kenapa Nabi Muhammad mengetahui hari kiamat itu hari Jumat? Ayo, silakan. Oh, jawabannya udah gue kasih. Saya nggak akan jawab. Oke, siap. Gak usah. Jadi nanti ya kalau ada yang bertanya. Tapi itu luar biasa juga dalam ini. Dalam pertanyaan Oten tuh bagus juga. Jadi kita jelaskan ketika betul katanya tidak ada yang mengetahui, tapi saya cuma menjelaskan. Iya betul hari kiamat. Tetapi lalu Nabi Muhammad mengatakan hari Jumat. Nah, hari Jumatnya kapan? Kan begitu. Memang hari Jumat, tapi hari Jumat kapan? Itu nggak ada yang tahu. Lalu dari mana Nabi Muhammad tahu kalau itu hari Jumat? Maka dijelaskan lah. Tapi ya dalam sih kalau kayak gitu memang. Kalau menyampaikan kebenaran tuh lu mau terima atau enggak, bodo amat lah, yang penting kita disampaikan. Itu dia konsekuensinya. Makanya kan di sini kalau ada yang gabrul, kalau ada yang nanya jadi gini, Bang, ini masalahnya nih. Begitu dia nanya-nanya sambil menghujat sedikit, gue cuma ya itu masalah lu, Bang, biarin aja. Al-Qur'an biarin aja kayak gitu. Ya, lanjut pertanyaan ketiga. Nah, kayak gitu aja dah. Udah amat lah. Karena kita tahu mana yang benar-benar ingin bertanya dan belajar, mana yang cuma nanya tapi mau menghujat juga. Terus kenapa ini ajaran apalagi kalau ngomong si Muhammad, kalau ada kata si di depannya tuh udah bete banget gua. Terus kenapa ini si Muhammad kok mengajarkan ajaran di mana di hadis mengatakan, jadi menurut mereka setiap hadis itu perintah, sedangkan di situ menggauli binatang itu di situ ada hukum hads. Hukum hads itu kan tidak dijatuhi hukum di atasnya apabila seseorang itu melakukan kesalahan karena penyakitan alias orang sedeng. Nah sekarang lu mau menggauli binatang, jadi ini boleh, Bang, menggauli binatang di dalam Islam? Boleh, gue bilang aja boleh. Tidak dijatuhi hukuman, Bang, di atasnya? Tidak, gue bilang tidak. Paling lu bakal dilihat sama orang, apaan sih? Kayak nggak ada perempuan aja. Kayak menggauli binatang itu yang dinarasikan, dibangga-banggakan. Jadi ini ajaran nih, boleh nih, nggak ada hukum di atasnya dibilang ajaran lah. Ya kalau mau menggauli binatang kan mana ada orang sehat menggauli binatang? Yang menggauli binatang itu orang sakit, makanya tidak dijatuhi hukuman di atasnya, tetapi diobati, bukan dihukum, gitu loh. Ya gitu teman-teman ya. Nah, mungkin saya mau istirahat dulu. Ya, sekali lagi ya, jangan lupa nih yang menyiarkan siapapun yang lagi ada di YouTube ataupun di TikTok.
subscribe Almantiki Reaction. Nah, di situ kita sambil ngereaksi juga ya orang-orang yang memfitnah Islam biar semua kita dapat ilmunya. Ya, Almantiki Reaction subscribe jangan lupa. Oke, ya udah, Barasid, aku pamit ya. Siap, Makasih makasih. banyak. Besok aku ibaratnya gini. Kalau ada bro admin yang mendengarkan apapun yang dia pertanyakan, kita enak menjelaskan. Kenapa kita enak menjelaskan? Karena dia dengar. Tapi kalau sama oten lain, biasanya saya ngomong kan cepat. Kenapa? Karena memaksakan napas biar kalah napasnya dia, bang ya. Diam dikira kalah, ngomong nggak beraturan karena ini orang bikin kesel gitu. Tapi bener, enak tadi cara kejelasinnya enak. Makanya gue bilang, gue kira lu habis minum kecubung jadi kayak kok Iya, cara ngejelasinnya jadi enak. Karena yang tadi kita bilang, ini orang yang kita hadapin memang nyari ilmu. Kalau orang nggak nyari ilmu, wah, ya gitu aja kita. gue bilang, apalagi kalau udah nanya, di sini dikatakan Tuhan tidak menyerupai apapun, tapi kok di sini Tuhan mengatakan punya tangan. Gue bilang terus, menurut lu mau tak Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan berpegangan memakai gitu, lu paham kira-kira? Ya pasti dijelaskan Tuhan berpegangan pakai tangan karena kita taunya yang namanya megang itu tangan karena bahasa Indonesia dan orang yang dijelaskan manusia. Tiba-tiba di situ ada penerjemahannya Tuhan berpegang dengan memakai siapa yang tahu? Karena satu baru enak berdiskusi sama Kristen ini kalau dia udah buang seperti ini. Aku mau tanya Islam biar mereka nggak bisa jawab. Nah kalau mereka udah punya stigma itu, ketika kita menjelaskan kebenaran, mereka akan lawan terus. Pokoknya Islam harus salah. Itu yang bikin capek. Pasti. Tapi kalau kayak bro admin, dia keluarkan dulu Islam itu salah. Dia keluarkan dulu Kristen ini benar. Dia keluarkan itu dulu. Sehingga apapun yang kita sampaikan, dia bisa terima. Wajar adanya pertanyaan kayak tadi, penolong lain menyertai kamu, kamu belum melihat, kamu belum ini, kamu belum itu. Wajar. Bukan penolakan, tapi pertanyaan selanjutnya gitu. Tapi kalau Kristen udah kita benar, makanya mending kita ludahin. Wih, yang kebakar. Enggak dong. Kalau di sini diterima Bang Daman. Semua pertanyaannya diterima kalau di sini. Ya, tanya aja tuh. Tanya ada tuh sini yang di bawah. Yang Zaidan ini, Zaidan. Tahu banget dia Komal ini kayak gimana. Semua 1001 pertanyaan di sini jawab. Apalagi tiba-tiba, ini bener nggak kok Muhammad menikahi anak di bawah umur ini pedofil? Iya. Itu yang lu mau kan? Iya. Lo kok begitu? Jadi diiyain keinginannya nggak terima, dijawab juga nggak terima. Bukan, makanya di sini, makanya di sini itu penghujat nggak berani naik atau males naik karena apa? Karena dikenyangin, gitu. Di sini penghujat dikenyangin. Pokoknya dia bertanya, kan kita udah tahu nih nama-nama penghujat, dia sudah punya jawaban sendiri dan pengen, ya kan, pengennya pokoknya Islam itu. Dan gue yakin Islam insya Allah semuanya itu cerdas. Jadi ketika gue menjawab dengan cara gue, insya Allah kalian paham lah ya. Kalau kenal Bang Ar-Rasyid mah insya Allah pasti tahu siapa yang harus gue jawab dengan baik dan benar, siapa yang enggak. Jadi kalau ada yang ingin penjelasan tentang ini ya tanya aja si Zaidan di bawah. Tanya aja. Tahu pasti itu. Nah masalahnya 100 banding 1. 100 yang nanyanya gedabrus, 1 orangnya kayak Allah, kayak hidayah. Berasa kayak turun hidayah ketika ketemu Oten tuh terus nanyanya enak banget nanyanya. Bayangkan kemarin ada Oten yang baik banget. Dia benar-benar nanya. Ya, tapi Bang Rashid, Yulia itu gimana? Bisa diajak diskusi nggak? Yuli. Ya masih ada perlawanan lah. Bukan soal perlawanan, oke. Aku akan main sama dia nanti nggak pakai Bible, pakai logika. Bisa juga sih. Cuman mendengarkan habis itu, cuman karena nggak fokus kalau ini, nggak fokus. Oke, siap. Yaudah aku izin ya. Makasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa subscribe Almantiki Reaction. Izin semuanya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi firman-Nya. Lanjut. Stay tune. Jangan lupa subscribe semuanya. Jadi apa nih sekarang nih?